Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PAI kelas 11 bab 7 Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pokok bahasan tugas-tugas Rasul, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Penjelasan materi bagian 3. Yang pertama adalah tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia kepada tauhid, memberi kabar gembira kepada orang mukmin, memberi peringatan kepada orang kafir, menunjukkan umatnya kepada jalan yang lurus, mengajarkan hikmah dan kitab kepada umatnya, dan yang terakhir sebagai hujjah atau dasar bagi manusia. Berikutnya hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah terdorong melakukan perilaku sosial yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Berikutnya yang kedua adalah memiliki teladan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya yang keempat adalah mengetahui hakikat penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang berikutnya adalah perilaku cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang pertama yaitu adalah menjunjung tinggi risalah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fatahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Berikutnya yang kedua adalah melaksanakan seruan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan suatu apapun. Berikutnya yang ketiga adalah giat dan rajin mencari rezeki yang halal, tidak berpangku tangan. Sabda Nabi Muhammad SAW, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Berikutnya yang keempat adalah berperilaku sesuai tuntunan. Sabda Nabi Muhammad SAW, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Jawab beliau, barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup ke derajat yang lebih tinggi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya yang keenam adalah terus mendakwakan ajaran Rasul. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Jazakallahu khairan katsir, semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.